Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulfa Auria, NIM 19121162 dari kelas 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Organ sistem respirasi. Organ sistem respirasi terbagi atas dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri atas hidung, faring, laring, dan trakea, sedangkan bagian bawah terdiri atas paru-paru, bronkus, dan alveoli. Organ sistem respirasi bagian atas, yang pertama yaitu ada hidung, terdiri dari eksternal dan internal. Eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Internal, rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut dengan septum. Masing-masing rongga hidung dibagi menjadi 3 saluran oleh penonjolan turbinasi atau konka dari dinding lateral. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskular yang disebut dengan mukosa hidung. Lendir disekresi secara terus-menerus oleh sel-sel goblet yang melapisi permukaan mukosa hidung dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transferal oleh konka superior, medialis, dan anterior. Fungsi hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Jalan nafas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Hidung bertanggung jawab terhadap olfaktori atau penghidu karena reseptor olfaksi terletak dalam mukosa hidung. Fungsi ini berkurang sejalan dengan pertambahan usia. 3 fungsi rongga hidung. Yang pertama yaitu ada sebagai pernapasan. Udara yang diinspirasi melalui rongga hidung menjadi 3 proses. Yang pertama sebagai penyaringan, yang kedua sebagai penghangatan, yang ketiga sebagai pelembapan. Faring. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kita masuk ke dalam nasofaring. Ada saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah, yaitu tuba eustachius dan tuba auditory. Ada pharyngeal, tonsil, atau adenoids terletak pada bagian posterior. Nasofaring merupakan bagian dari jaringan limfatik pada permukaan reseptor posterior. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara plantum lunak dan tulang heloid. Refleks menelan berawal dari orofaring menimbulkan 2 perubahan. Makanan terdorong masuk ke saluran pencernaan dan secara simultan katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Fungsi faring adalah menyediakan saluran pada traktus respiratorius dan digestik. Laringofaring merupakan posisi terendah dari laring pada bagian bawahnya. Sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestil. Makanan yang masuk bagian belakang oleh esofagus dan udara masuk ke arah depan masuk ke laring. Kita masuk ke dalam laring. Laring tersusun atas 9 kartilago, 6 kartilago kecil, dan 3 kartilago besar. Terbesar adalah kartilago tiroid yang terbentuk seperti kapal. Bagian depannya mengalami penonjolan, membentuk Adam is apple, dan di dalam kartilago ini ada pita suara sedikit. Di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago cricoid. Laring menghubungkan laringofaring dengan trakea. Terletak pada garis tengah anterior dari leher pada vertebrata cervical 4-6. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing
dan memudahkan batuk. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, glotis, kartilagotiroid, kartilagokrikoid, kartilagoarytenoid, dan pita suara. Ada dua fungsi lebih penting selain sebagai produksi suara, yaitu laring sebagai katup menutup selama menelan untuk mencegah aspirasi cairan atau benda padat masuk ke dalam trakea obronchial. Yang kedua itu laring sebagai katup selama batuk. Trakea merupakan suatu saluran rigid yang memiliki panjang 11-12 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm. Terdapat pada bagian oesophagus yang terrentang mulai dari kartilagosirkoid masuk ke dalam rongga torak. Tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C yang terbuka pada bagian belakangnya. Di dalamnya mengandung pseudostratified ciliated kolumnar epitelium yang memiliki sel goblet yang mensekresikan mukus. Terdapat juga silia yang memicu terjadinya refleks batuk atau bersin. Trakea mengalami percabangan pada karina membentuk bronkus kiri dan kanan. Organ respirasi bagian bawah bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri disebut bronkus lobaris 3 lobus dan bronkus lobaris kiri disebut terdiri atas 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri limfatik dan saraf. Bronkus primer atau utama kanan berukuran lebih pendek, lebih tebal dan lebih lurus dibandingkan bronkus primer kiri karena arkus aorta membelokkan trakea bawah ke kanan. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali untuk membentuk bronki sekunder dan tertiar dengan diameter yang semakin kecil. Alveoli. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveoli. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter. Arteri pulmoner membawa oksigen dari jantung ke paru-paru. Melalui vena pulmoner, darah kembali ke jantung. Lalu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara terletak dalam rongga toraks. Paru kanan memiliki 3 lobus, paru kiri memiliki 2 lobus. Setiap paru memiliki sebuah apeks yang mencapai bagian atas iga pertama. Sebuah permukaan diafragmatik terletak di atas diafragma, sebuah permukaan mediastinal yang terpisah dari paru lain oleh mediastinum dan permukaan kostal terletak di atas kerangka iga. Permukaan mediastinal memiliki hilus atau akar, tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah bronki, pulmonari dan bronkial dan paru. Setiap paru-paru dilindungi oleh selaput membran yang disebut dengan pleura, pleura visceral dan parietal. Fisiologi sistem pernafasan. Fungsi utama sistem respirasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Sistem respirasi bekerja melalui 3 tahapan. Yang pertama itu ada ventilasi. Ventilasi merupakan proses pertukaran udara antara atmosfer dengan alveoli. Proses ini terdiri dari inspirasi, masuknya udara ke paru-paru, dan ekspirasi, keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonal. Ventilasi dipengaruhi oleh kadar oksigen pada atmosfer, kebersihan jalan nafas, daya recoil dan compliance atau kembang kempis dari paru-paru. Lalu ada pusat pernafasan. Lalu ada difusi. Difusi dalam respirasi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. Proses difusi terjadi karena perbedaan tekanan gas berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
Lalu ada transportasi. Setelah difusi, maka selanjutnya terjadi proses transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru. Setelah transportasi, maka terjadi difusi gas pada sel jaringan. Difusi gas pada sel jaringan terjadi karena tekanan parsial oksigen intrasel selalu lebih rendah dari PO2 kapiler karena O2 dalam sel selalu digunakan. Sel sebaliknya, tekanan parsial karbon dioksida atau karbon dioksida parsial intrasel selalu lebih tinggi karena karbon dioksida selalu diproduksi oleh sel-sel sebagai sisa metabolisme. Lalu regulasi. Kebutuhan oksigen tubuh bersifat dinamis, berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah aktivitas. Saat aktivitas meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat sehingga kerja sistem respirasi juga meningkat. Pengaturan respirasi dipengaruhi oleh yang pertama ada korteks cerebri yang dapat mempengaruhi pola respirasi. Yang kedua ada zat-zat kimiawi dalam tubuh, terdapat kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi oksigen, karbon dioksida dan H+ di aorta, arkus aorta dan arteri karotis. Gerakan. Perubahan gerakan diterima oleh proprioseptor. 4. Refleks Heuring-Berur. Refleks Heuring-Berur menjaga pengimbangan dan pengempisan paru agar optimal. Yang kelima ada faktor lain, tekanan darah, emosi, suhu, nyeri, aktivitas sphinkter ani dan iritasi saluran nafas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.